Against the Gods Bab 2173, Gadis Naga Mencari Ayahnya. Di lautan kabut yang tak berujung, Yun Ce duduk bersila di atas lempengan batu jurang. Di sekelilingnya, debu jurang abu-abu bergolak tanpa henti. Raungan binatang jurang dari kejauhan bergema di tengah kegelapan, namun saat mereka mendekat, mereka diusir oleh tekanan dahsyat yang terpancar dari leluhur Dewa Kilin. Yun Ce memejamkan matanya. Dalam kesadarannya, setetes darah asal burung vermilion yang semerah batu akik melayang tenang di udara. Di dalam tetesan darah itu, siluet ilahi kecil seekor burung vermilion tampak membentangkan sayapnya dan berteriak, mengirimkan riak tak berujung ke seluruh sistem peredaran darahnya. Dengan tubuh dewa leluhur dan urat nadi mendalam dewa jahat, esensi darah asal dari dewa sejati, bahkan 9 tetes sekaligus, dapat dimurnikan sepenuhnya dalam waktu 1 bulan, dan dengan kesempurnaan mutlak. Namun saat ini, Yun Ce hanya perlu memurnikan 1/7 dari 1 tetes, yang cukup baginya untuk menyalakan api burung vermilion sambil membawa sedikit aura keilahiannya. Berdengung. Dengungan lembut bergema di ruang kesadarannya. Ketika energi mendalamnya menyelimuti darah ilahi itu dengan lembut, beberapa gumpalan cahaya merah tua perlahan menyebar, melonjak menuju garis darah, meridian, dan pembuluh darah mendalam Yun Ce. Meskipun hanya gumpalan samar, kekuatan yang meledak di dalam tubuhnya terasa seperti membakar langit dan mendidihkan lautan. Bagi orang lain, sekadar menahan panas yang membakar tulang dan tubuh ini sudah merupakan siksaan luar biasa, belum lagi berbagai risiko kehancuran internal secara tiba-tiba. Namun bagi Yun Ce, rasanya selembut dan sesegar mandi di mata air terpencil. Dia hanya perlu memfokuskan pikirannya untuk menyatu dengan kekuatan ilahi burung vermilion yang terkandung di dalam dirinya. Entah berapa lama waktu telah berlalu sebelum seberkas api merah tiba-tiba menyala, menerangi dunia yang remang-remang. Sebuah penghalang cahaya merah samar muncul di sekitar tubuh Yun Ce, di dalamnya pola-pola seperti bulu mengalir perlahan. Jubahnya berkibar tanpa tertiup angin, rambutnya terangkat oleh gelombang panas, dan di antara alisnya, tanda burung vermilion bersinar dengan intensitas yang semakin terang. 1 jam kemudian, sekelompok api merah tiba-tiba menyala di telapak tangan Yun Ce. Api ini sama sekali berbeda dari api ilahi yang pernah ia nyalakan sebelumnya. Api ini terbakar dengan keheningan dan kelembutan yang mutlak, memancarkan kehangatan yang menyentuh langsung ke jiwa, meski berada di tengah kabut yang menyeramkan dan menakutkan di sekitarnya. Wilayah di dekat lautan berkabut. Alam Qianlang adalah wilayah yang tidak diklaim, namun memiliki arus pengunjung yang sangat besar sepanjang tahun. Karena kedekatannya dengan lautan berkabut, awalnya tempat ini berfungsi sebagai tempat para praktisi beristirahat dan memulihkan diri, yang secara alami melahirkan perdagangan perbekalan. Seiring berjalannya waktu, skala perdagangan tumbuh semakin besar hingga menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di sekitar lautan berkabut. Akhirnya, bahkan ksatria abis pun sesekali melirik atau mampir untuk menjaga ketertiban dasar. Sesosok wanita berbalut jubah abu-abu pucat, terbungkus rapat dari kepala hingga kaki, berjalan menembus kerumunan. Bahkan kepalanya pun tertutup tudung tebal, sehingga wajah aslinya tidak terlihat. Berhenti di depan seorang lelaki tua, dia berbicara langsung dengan suara serak, apakah akhir-akhir ini ada berita terbaru mengenai kristal api primordial? Pria tua itu meliriknya, mengangkat alisnya, lalu berkata dengan wajah penuh ketidakberdayaan, kamu lagi. Sudah kukatakan berapa kali. Terakhir kali kristal api primordial muncul di dunia ini, kakek buyutku bahkan belum lahir. Kristal langka seperti itu adalah keajaiban surgawi yang hanya sesekali muncul di lautan berkabut. Mustahil akan ada yang lain muncul. Berhentilah mencari, dan berhentilah memikirkannya. Tertutup tudung kepala, ekspresinya tidak terlihat. Dia tidak berkata apa-apa dan berbalik untuk bergerak menuju target berikutnya. Namun tiba-tiba, sebuah suara santai yang dipenuhi ejekan terdengar, seperti yang diharapkan dari orang-orang dari daerah terpencil. Pengetahuan sempit seperti itu benar-benar menggelikan. Pria tua itu menatap dengan marah, tetapi ketika melihat pakaian orang yang berbicara, ekspresinya langsung berubah. Senyum yang hampir menjilat muncul di wajahnya yang sudah tua, jadi, ini tamu terhormat dari kerajaan dewa. Orang tua ini memang berpandangan sempit. Aku telah mempermalukan diriku sendiri. Pria yang berbicara itu berpakaian serba hitam dan bermata sipit, menunjukkan kesombongan yang tidak berusaha disembunyikannya. Kepalanya terangkat tinggi, matanya menyipit saat memandang rendah ke bawah, seperti dewa yang menatap makhluk menyedihkan. Kristal api primordial muncul kembali kurang dari sebulan yang lalu. Tes. Tapi kalian orang-orang rendahan dari tempat terkutuk ini memang tidak layak mengetahui hal-hal semacam itu. Sosok wanita berjubah abu-abu itu berbalik tiba-tiba, tatapannya tertuju pada pria berjubah hitam. Meskipun wajahnya tertutup tudung, pria itu merasa sepasang mata setajam bilah pisau menusuk langsung ke jiwanya. Di mana kristal api primordial itu muncul? Meskipun hatinya dipenuhi kegelisahan yang tak terbatas, suaranya tetap cukup tenang. Tatapan tajam dan nada bicaranya yang kasar membuat pria berbaju hitam itu menyipitkan matanya, lalu mendengus dingin, bertanya padaku. Kamu pikir kamu siapa? Sosok berjubah abu-abu itu melangkah maju, tetapi lengan kirinya ditarik ringan oleh lelaki tua itu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berbisik dengan lembut, dia berasal dari kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu. Kamu tidak boleh memprovokasinya. Sosok berjubah abu-abu itu tidak berkata apa-apa lagi.
Ia berbalik dan pergi, sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam kerumunan, sama sekali mengabaikan suara tes yang dikeluarkan oleh praktisi kupu-kupu burung hantu di belakangnya. 1 jam kemudian, praktisi kupu-kupu burung hantu itu telah meninggalkan alam Qianlang dan melangkah ke perbatasan lautan berkabut. Tepat ketika sosoknya melewati rimbunan pohon batu hitam yang rendah, hawa dingin tiba-tiba menerpa punggungnya, dan tekanan berat menghantam bagian belakangnya. Dia memutar tubuhnya dengan cepat, tetapi sebelum energi mendalam gelapnya dapat dilepaskan, energi itu secara paksa ditekan oleh ledakan kekuatan raksasa yang mengerikan. Tubuhnya terjepit tanpa ampun di batu hitam di belakangnya oleh bayangan cakar yang besar, membuatnya tidak dapat bergerak tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Alam, kepunahan ilahi. Pupil matanya menyempit saat ia mengeluarkan teriakan kaget. Pada saat ini, sosok berjubah abu-abu muncul dalam pandangannya. Itu kamu. Tatapan praktisi kupu-kupu burung hantu itu gelap, namun ia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia tertawa sinis dan dingin, namaku Pan Yeksun, seorang pengawal bayangan yang melayani pangeran ke-9 dari kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu. Saat ini aku sedang mengikuti perintah Yang Mulia Dewa Ki Heng untuk menemani Yang Mulia Pangeran ke-9 dalam mencari mantan anak dewa kita, Pan Buang. Kamu berani menyentuh seseorang dari kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu. 2 kata, kerajaan dewa, sudah cukup untuk menanamkan rasa takut di hati hampir semua praktisi di bawah status tersebut. Namun, sosok berjubah abu-abu itu tetap tidak terpengaruh. Ia berkata dengan dingin, katakan padaku, di mana kristal api primordial itu muncul. Pan Yeksun kembali mencibir, bodoh, sepertinya kamu belum menyadari situasimu. Jadi apa masalahnya jika kamu berada di alam kepunahan ilahi? Beraninya kamu, wah. Jeritan yang sangat melengking tiba-tiba meledak di atas perbatasan lautan berkabut. Bayangan cakar pucat itu tanpa ampun menembus tubuhnya, menusuk organ dalamnya dalam sekejap. Bahkan pembuluh darah jantungnya pun tertusuk, menimbulkan luka permanen yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Suara sosok berjubah abu-abu yang sangat dingin terdengar di telinganya, kamu punya satu kesempatan terakhir. Kristal api primordial itu, di mana sekarang? Rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, disertai hawa dingin yang menusuk tulang menjalar ke seluruh tubuh Pan Yeksun. Pupil matanya membesar hingga hampir meledak. Semua kepercayaan diri dan kesombongannya sebelumnya telah berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah menyebut nama, kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu, lawannya tidak hanya tidak akan ragu-ragu, tetapi justru mendorongnya langsung ke ambang kematian. Dia tidak lagi berani mengandalkan latar belakangnya dari kerajaan dewa, bahkan dia tidak berani memohon belas kasihan. Dengan suara gemetar ia berkata, di Tanah Suci. Anak Dewa Yuan dari kerajaan Dewa Penenun Mimpi, mempersembahkan kristal api primordial kepada pendeta ilahi Lingxian. Sosok berjubah abu-abu yang sebelumnya sangat acuh tak acuh seolah tanpa emosi, tiba-tiba merasakan auranya melonjak hebat saat mendengar gelar Anak Dewa Yuan. Dia mendekat, dan bayangan cakar yang menekan Pan Yeksun bersinar dengan cahaya putih yang sedikit tak terkendali, memancing teriakan lain darinya, kamu bilang Anak Dewa Yuan dari kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Itu, Yun Ce. Ya. Pan Yeksun menjawab dengan panik, nama anak Dewa Yuan adalah Meng Jianyuan, tetapi dia juga dipanggil Yun Ce. Masalah ini diketahui oleh Yang Mulia Pangeran ke-9 ketika beliau menghadiri pertemuan Tanah Suci. Semua orang dari kerajaan dewa yang hadir mengetahuinya. Itu benar sekali, aku tidak menyembunyikan apapun. Sosok berjubah abu-abu itu tampak membeku di sana, diam dan tidak bergerak untuk waktu yang sangat lama. Aku sudah menceritakan semuanya padamu. Bisakah kau membiarkanku pergi dulu? Aku janji tidak akan memberitahu siapapun tentangmu. Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupamu. Bibirnya tersenyum tegang, menjilat, dan tampak tidak berbahaya. Tapi di saat berikutnya, bang! Bayangan cakar itu meledak, ternyata itu adalah cakar naga pucat. Tanpa ragu dan tanpa belas kasihan, di bawah ledakan kekuatan alam kepunahan ilahi yang kejam, tubuh Pan Yeksun langsung hancur oleh bayangan cakar naga itu. Dia bahkan tidak sempat mengeluarkan teriakan terakhir. Tanpa meliriknya lagi, dia berbalik dengan acuh tak acuh dan berjalan pergi, siluetnya yang kelabu dan kesepian segera lenyap ke dalam kabut jurang yang luas. Arah yang ditujunya adalah kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Di bagian tengah lautan berkabut. Tangan Yun Ce bergerak seperti tarian, nyala api merah di telapak tangannya selembut cahaya fajar yang mengalir. Dipandu oleh energi yang mendalam dan jiwa ilahinya, nyala api bergetar sedikit, mengeluarkan dengungan yang terkadang panjang dan berlarut-larut, terkadang halus dan cepat. Gumpalan gelombang suara burung vermilion perlahan menyebar dari dalam api. Awalnya, melodinya rendah dan jauh, seperti angin kuno yang menyapu tanah yang sunyi, membawa sedikit nuansa kesunyian. Perlahan-lahan, melodinya menjadi lembut, seperti sinar matahari hangat yang mencairkan es dan salju. Kemanapun gelombang suara itu mencapai, debu jurang di sekitarnya seakan kehilangan hawa dinginnya, diwarnai lapisan kehangatan. Yun Ce membalikkan telapak tangannya, dan nadanya berubah tiba-tiba. Tangisan Phoenix yang jernih menyatu dengan musik, dan nadanya melambung tinggi. Namun, itu tidak tajam atau menusuk jiwa. Sebaliknya,
Itu membawa belas kasihan yang seolah merangkul semua hal, seolah-olah dapat mengubah semua rasa sakit dan kebencian di dunia menjadi gumpalan asap tipis, berhamburan tersapu angin hangat. Li Su mengeluarkan gumaman lembut, melodi navigasi penuh kasih sayang bulu surgawi, suara burung vermilion dari ingatanku. Suara suci yang dimainkan oleh api suci. Ia membakar kekotoran bagi musuh dan mengusir rasa sakit dan kesedihan bagi diri sendiri. Dia mendengarkan dengan tenang, jiwanya menemukan momen istirahat yang langka. Samar-samar, fragmen-fragmen ingatan yang telah hilang, kosong, dan kabur itu mulai bergerak dengan riak-riak kecil di jiwanya di tengah suara lembut burung vermilion. Pikiran Yun Ce sepenuhnya terhanyut dalam melodi burung vermilion yang dimainkannya. Api burung vermilion di ujung jarinya naik dan turun mengikuti melodi, berubah menjadi bentuk bulu. Sebelum dia menyadarinya, api itu telah menutupi area luas di sekitarnya. Bulu-bulu berapi itu kemudian mengembun menjadi siluet burung kecil. Gelombang suara dan kekuatan api saling berjalin, menenun lanskap hangat bak mimpi di sekitarnya. Pikiran yang tak ada habisnya bergema di lautan jiwanya, tetapi setiap sedikit keraguan, beban, atau permusuhan dihaluskan sedikit demi sedikit oleh suara itu. Saat ia membuka matanya, dunia di sekitarnya dipenuhi dengan bulu-bulu yang berterbangan dan bayangan burung yang terbang. Dia memadamkan api burung vermilion di telapak tangannya dan tersenyum tipis, jika aku sepenuhnya memurnikan ke-9 tetes darah asal burung vermilion, konsentrasi garis keturunan burung vermilionku pasti akan jauh melebihi darah Phoenix dan gagak emas. Namun, api burung vermilion ini sebenarnya memiliki ketergantungan terendah pada garis keturunan. Yang paling dibutuhkannya adalah jiwa ilahi yang kuat dan penuh welas asih. Aku bisa mempertimbangkan untuk menggabungkannya dengan energi cahaya yang mendalam. Li Su berkata, api burung vermilion dan energi mendalam cahaya memang memiliki banyak kesamaan. Misalnya, keduanya adalah musuh alami energi mendalam kegelapan. Kamu memiliki bencana kegelapan abadi, namun kamu dapat membakar api burung vermilion. Tubuh ilahi leluhur yang dianugerahkan oleh dewa leluhur benar-benar melampaui logika biasa. Di masa depan, jika kamu punya waktu luang, mainkanlah melodi burung vermilion untukku lebih sering. Yun Ce tampak terkejut. Bagi Li Su, mengajukan permintaan secara aktif adalah hal yang sangat jarang terjadi. Suara burung vermilion sepertinya membantu membangkitkan ingatanku yang tertidur. Atau mungkin itu hanya ilusi yang lahir dari pikiran yang tenang. Jadi begitu. Hati Yun Ce tergerak. Sebagai mantan dewa pencipta kehidupan, jika ingatan Li Su dapat dipulihkan, bantuan yang dapat dia berikan akan sangat besar. Saat ini, Yun Ce telah tinggal di lautan berkabut selama 1,5 bulan. Menurut standar pengetahuan umum, waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan sebagian darah ilahi burung vermilion pada awalnya sudah cukup. Ia melangkah kembali ke inti susunan formasi langit dan bumi. Kilatan cahaya merah menandai kepergiannya dari lautan berkabut dan kembalinya ia ke kerajaan dewa penenun mimpi. Saat ia melangkah keluar dari penghalang ruang kultivasi, suara Meng Ziyuan yang setengah gembira dan setengah cemas terdengar di telinganya, "Tuan muda, Anda akhirnya keluar. Selama ini, beberapa orang telah datang mencari Anda." "Oh, mencariku?" Yun Ce tampak terkejut. Meng Kongchan dan Meng Jianxi sama-sama tahu bahwa dia sedang memurnikan darah ilahi. Secara logika, mereka seharusnya tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Meng Ziyuan berkata, totalnya ada 3 orang. Salah satunya adalah putra ilahi dari kerajaan Dewa Shenluo, Dian Zhouxi. Hah? Yun Ce terkejut. Ada juga orang aneh yang menyembunyikan wajahnya dan mengaku sebagai kakak seniormu. Dia muncul tiba-tiba seperti hantu, dan setelah mengetahui kamu sedang mengasingkan diri, dia menghilang seketika. Yang lebih aneh lagi, tidak ada satupun penjaga yang menyadarinya, dan bahkan Meng Shou Yuan pun tidak mendeteksi gerakan apapun. Apa? Yun Ce semakin terkejut. Dan ada satu orang lagi yang bahkan lebih istimewa. Melihat perubahan ekspresi Yun Ce dengan rasa ingin tahu, Meng Ziyuan melanjutkan, awalnya dia tidak bisa memasuki kerajaan dewa penenun mimpi, tetapi setelah berulang kali diusir, dia tetap menolak untuk meninggalkan gerbang kerajaan, dengan keras kepala bersikeras untuk bertemu denganmu. Para penjaga gerbang bermaksud menangkapnya, tetapi dia terlihat oleh anak dewa Jianxi. Dia sepertinya merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang identitasnya, jadi dia mengirim pesan kepadaku untuk memberitahumu begitu kamu keluar. Alis Yun Ce berkerut rapat saat dia dengan cepat menyusun pikirannya. Siapa orang ini? Putra Dewa Jianxi berkata dia menyebut dirinya Long Jiang. Yun Ce tiba-tiba mendongak, pupil matanya bergetar karena terkejut. Bab 2174, begitu dekat namun begitu jauh. Di mana dia sekarang? Nada suaranya lembut, ekspresinya tenang, sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun rasa tergesa-gesa dan kecemasan yang berkecamuk di hatinya. Meng Ziyuan menjawab, anak Dewa Jianxi telah mengatur tempat tinggal sementara untuknya. Selain itu, beliau telah mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa Long Jiang adalah teman lama anak Dewa Yuan sejak sebelum beliau kembali ke kerajaan dewa. Karena ini menyangkut putra ilahi, tidak seorang pun diizinkan untuk mendekati atau mengorek informasi sampai beliau keluar dari pengasingan. Tindakan Meng Jianxi memang sangat teliti. Yun Ce merasa beban berat terangkat dari hatinya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lantang, Lai Sheng, pergilah sendiri ke tempat anak Dewa Jianxi. Atas namaku, bawalah Long Jiang ke sini. Ya. Dari kejauhan,
Lu Laiseng menjawab dan segera pergi. Ketika ia melihat Long Jiang lagi, ia masih berpakaian seperti saat pertemuan pertama mereka, terbungkus jubah abu-abu longgar yang menutupi seluruh tubuhnya, dengan tudung yang sepenuhnya menutupi wajahnya. Keanggunan tak tertandingi yang diwarisi dari Sensi, yang seharusnya memukau dunia dan memikat semua makhluk hidup, telah dihancurkan dengan kejam dan tanpa ampun oleh tangannya sendiri. Aura Yunsi tetap dingin dan acuh tak acuh seperti biasanya. Menghadap Yun Ce, ia tetap diam untuk waktu yang lama. Yun Ce juga menatapnya dengan saksama. Putrinya dengan Sensi. Baru 3 tahun berlalu, namun rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Senyum tipis muncul di sudut bibir Yun Ce, seolah-olah ia sedang bertemu dengan teman lama yang telah lama hilang. Dia berbalik dan berjalan menuju aula dalam, ikuti aku. Helu, Zanyi, kalian boleh mundur dulu. Tidak perlu pengawal. Sampaikan pesan agar tidak ada yang mendekat. Yun Si tetap diam, mengikuti Yun Ce dari dekat. Pintu menuju aula dalam perlahan tertutup, mengisolasi segala sesuatu dari dunia luar. Yun Ce berbicara pelan, Zhou Yuan, kamu juga harus mundur. Sampai aku secara pribadi membuka pintu-pintu ini, tidak seorang pun dan tidak ada kekuatan ilahi yang diizinkan mendekati tempat ini. Dimengerti. Jawaban Meng Zhou Yuan terdengar dari kejauhan, dan sebuah penghalang berat kemudian menyelimuti aula dalam. Saat dunia menjadi sunyi, Yun Ce berbalik. Dia menatapnya selama beberapa saat sebelum memanggil dengan lembut, Sier. Aku butuh kristal api primordial. Yun Si berkata secara langsung. Setiap kata terdengar sangat dingin dan keras, hampir tanpa gejolak emosi. Yun Ce terkejut, dan langsung mengerti mengapa wanita ini mencarinya. Sebelum dia sempat menjawab, Yun Si melanjutkan, rumor mengatakan bahwa di Tanah Suci, kamu memberikan kristal api primordial kepada pendeta ilahi Ling Xian. Karena itu dikirim olehmu, kamu pasti punya cara untuk mendapatkannya kembali. Yun Ce menatapnya, kemudian menggelengkan kepalanya. Kristal api primordial itu sudah digunakan oleh pendeta ilahi Ling Xian. Itu tidak dapat dikembalikan. Aura kaku dan dingin di sekeliling tubuhnya langsung runtuh. Bahkan tatapan yang terpancar dari balik tudungnya pun menjadi linglung dan tidak fokus. Setelah itu, dia berbalik dengan dingin, berniat pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika aku bisa menemukan kristal api primordial pertama, tentu aku punya cara untuk menemukan yang kedua. Suara Yun Ce membuat langkah Yun Si terhenti. Dia berjalan maju, berhenti hanya selangkah di depannya. Pada saat itu, rasa hancur yang terpancar darinya saat harapannya runtuh menyebabkan rasa sakit yang tajam dan tak terkendali di dadanya. Kamu sedang mencari kristal api primordial, apakah untuk membangunkan ibumu, sama seperti yang kamu lakukan dengan anggrek roh tulang kirin? Yun Ce bertanya dengan nada selembut mungkin. Ya. Yun Si menjawab dengan dingin seperti sebelumnya, namun, kamu tidak perlu menanggung beban psikologis apapun karena ini. Kebangkitan ibu adalah urusanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bisa terus menjadi putra ilahi penenun mimpimu dengan tenang. Adapun kristal api primordial. Jika kamu benar-benar dapat menemukan yang lain, aku tidak akan menerimanya dengan cuma-cuma. Kamu boleh menyebutkan syarat apapun yang kamu inginkan. Kata-katanya tetap keras dan tanpa emosi, tidak ada rasa dendam, tidak ada kebencian, dan tentu saja tidak ada keintiman atau kehangatan yang seharusnya ada antara seorang ayah dan anak perempuan. Meskipun mereka berdiri sangat dekat, mereka dipisahkan oleh ketidakpedulian dan keterasingan yang tampak tak teratasi. Baiklah. Yun Ce mengangguk perlahan. Menemukan kristal api primordial lainnya tidak terlalu sulit bagiku. Di Tanah Suci, Raja Naga mengundangku untuk mengunjungi pegunungan naga leluhur. Setelah aku menemukan kristal itu, aku akan mengunjungi klan naga secara pribadi dan menyerahkannya kepadamu. Namun, aku punya satu syarat. Bicaralah. Jawaban Yun Si tanpa ragu-ragu, nadanya penuh ketegasan yang sulit dipahami orang biasa. Apapun boleh, terlepas dari apakah aku mampu melakukannya atau tidak. Kamu bisa melakukannya, kata Yun Ce tersenyum tipis. Tatapannya tidak terluka oleh sikap dinginnya. Sebaliknya, tatapannya menjadi semakin lembut, syaratku adalah. Izinkan aku melihatmu dengan saksama. Yun Si tampak membeku di sana, terdiam lama. Yun Ce dengan lembut mengangkat tangannya, tatapannya cukup lembut untuk meluluhkan segalanya, pertemuan dan perpisahan terakhir kita terlalu terburu-buru. Aku terluka parah, dan penglihatan serta jiwaku kabur. Aku bahkan tidak sempat melihatmu dengan saksama. Melihat putriku dengan saksama. Saat telapak tangan Yun Ce mendekat, kehangatan samar yang aneh menyentuh wajah gadis itu, langsung menembus hatinya dengan cara yang unik. Secara naluriah ia menengadahkan kepalanya ke belakang, tetapi setelah hanya sesaat melawan, ia berhenti bergerak. Tudung abu-abu yang kasar dan berat itu perlahan diangkat oleh jari-jari Yun Ce, memperlihatkan wajah yang akan membuat ekspresi siapapun berubah saat melihatnya. Kulitnya sangat mirip dengan Sensi, seperti salju putih tembus pandang yang diselimuti cahaya ilahi yang samar, memiliki kehalusan yang tak tertandingi dan kesucian yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata duniawi. Tetapi dua bekas luka yang mengerikan dan menakutkan itu telah menghancurkannya sepenuhnya, seolah-olah surga tidak mengizinkan ciptaan sesempurna itu untuk ada, dengan kejam mencapnya dengan tanda kehancuran. Yun Ce mengamati dalam diam, dari garis rambutnya hingga matanya, hingga bekas lukanya. Ia mengukir setiap fitur wajah itu dalam-dalam di hatinya.
Telapak tangannya tanpa sadar mendekat lagi, sedikit demi sedikit. Yun Si tidak menghindarinya. Tetapi tepat ketika ujung jari Yun Ce hendak menyentuh pipinya, ia berhenti, dan jari-jarinya yang setengah terbuka perlahan mengepal. Ia menarik tangan dan pandangannya secara bersamaan. Tiba-tiba ia berbalik, suaranya tenang dan tanpa riuh, dalam 3 bulan, aku pasti akan menemukan kristal api primordial yang baru. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Kamu boleh pergi. Kata-kata ini bukan sekadar untuk menghibur Yun Si. Ketika dia berada di lautan berkabut, dia dapat dengan mudah merasakan kristal jurang yang terkondensasi di dalam binatang jurang dan hantu jurang di area yang luas. Ketika dia sebelumnya mencoba melangkah ke kedalaman lautan berkabut, dia merasakan aura kristal api primordial lagi, tetapi karena bahaya sudah dekat saat itu, dia harus segera melarikan diri. Yun Si tampak terkejut sesaat. Dia kembali menutupi wajahnya dan berbalik untuk pergi. Saat tangannya akan menyentuh pintu aula dan hendak mendorongnya, dia tiba-tiba berbalik, "Kamu telah berubah. Terakhir kali, kamu jelas." Bibirnya sedikit berkedut, tetapi dia tidak melanjutkan. Sudut bibir Yun Ce sedikit terangkat membentuk senyum lembut. "Jadi, kamu masih peduli, kan?" Alis Yun Si sedikit berkerut. Dia mengalihkan pandangannya, berniat untuk pergi, tetapi lengannya ditangkap dengan lembut oleh telapak tangan yang hangat. Dari belakangnya, terdengar suara tenang dan lembut, "Kamu punya kakak perempuan. Namanya Yun Wuxin." Yun Si tidak menoleh, tetapi dia juga tidak melawan, tampak seperti membeku di tempatnya. "Sama seperti denganmu, bahkan sebelum dia lahir ke dunia ini, aku gagal melindunginya dan ibunya. Untuk sementara waktu, aku pikir aku telah kehilangannya selamanya. Baru ketika dia berusia 10 tahun, dia muncul dalam hidupku, seperti keajaiban dari mimpi. Awalnya itu adalah masa kelam dalam hidupku, namun masa itu bersinar dengan cahaya yang belum pernah kulihat sebelumnya karena kedatangannya. Selama waktu itu, aku sangat bersyukur kepada langit dan takdir. Aku bahkan menjadi lelah dengan semua perjuangan dan dendam, membenci darah yang pernah menodai tanganku." Yun Si mendengarkan dengan tenang. Dia tidak memperhatikan ekspresi ayahnya saat ini, tetapi pikirannya tanpa sadar membayangkan seperti apa rupa kakaknya. "Saat itu, aku bersumpah padanya bahwa aku tidak akan pernah meninggalkannya lagi, dan tidak akan pernah membiarkannya menderita lagi." Tapi, suara di belakang Yun Si berhenti, dan butuh beberapa saat sebelum suara itu terdengar kembali. "Aku telah mengucapkan sumpah serupa kepada adikmu 3 kali. Dan 3 kali pula, aku mengingkari semuanya." Dia mendengar tawa samar, tetapi itu bukan tawa yang hangat, melainkan seperti cemoohan yang mengejek diri sendiri. "Setiap kali aku mengucapkan sumpah, itu berasal dari hati. Aku sangat ingin melindunginya dan menebus kesalahanku padanya. Tetapi pada akhirnya, setiap sumpah berubah menjadi luka yang dalam. Sebelum datang ke dunia ini, aku akhirnya mengerti sepenuhnya, bahwa hal-hal yang kumiliki dan beban yang kupikul berarti bahwa aku ditakdirkan untuk tidak layak menjadi seorang ayah yang baik." Yun Si. Yun Ce perlahan melepaskan cengkeramannya dari lengan gadis itu, suaranya bagaikan angin yang menghilang. "Oleh karena itu, aku memang tidak berhak membiarkanmu memanggilku ayah, dan aku juga tidak berhak meminta apapun darimu. Tidak sekarang, dan tentu saja tidak di masa depan." Alis Yun Si sedikit berkedut, dan kebingungan memenuhi hatinya, namun dia tidak bertanya. Yun Ce menundukkan kepalanya, diam-diam menatap telapak tangannya sendiri. Di kedalaman matanya terdapat kegelapan yang tak seorang pun bisa lihat. Karena sebentar lagi, tangannya ini akan sekali lagi ternoda oleh darah dari nyawa yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap tetesnya akan menjadi dosa abadi yang tak terhapuskan. "Aku hanya berharap kamu menjaga dirimu dengan baik dan memperlakukan dirimu dengan baik. Jika suatu hari nanti aku mencapai apa yang kuinginkan, aku akan membawa kamu dan ibumu pulang bersama. Namun jika aku akhirnya jatuh ke jurang ini, kamu harus membawa ibumu dan mengikuti klan naga ke tanah suci abadi. Kemudian, lupakan keberadaanku selamanya, dan jangan pernah menyebutkan hubungan darahmu denganku kepada siapapun." Tidak lama kemudian, dia akan menuju klan naga untuk membuka semua jalan keluar yang memungkinkan baginya. Aula itu diselimuti keheningan panjang, kecuali suara detak jantung mereka yang serempak. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, pintu aula akhirnya didorong terbuka. Yun Si berjalan keluar dan segera menghilang dari pandangan Yun Ce. Setelah berdiri di aula untuk waktu yang cukup lama, Yun Ce akhirnya menenangkan emosinya dan berjalan keluar dengan langkah santai. "Tuan muda." Suara-suara lembut dan menyenangkan berhembus melewatinya. Sangguan Helu, Liu Zanyi, dan Meng Ziyuan mendekat bersama-sama. Sambil sedikit menundukkan kepala, mereka masing-masing mencuri pandang padanya. Yun Ce mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Apakah ada sesuatu yang tumbuh di dalam diriku? Mengapa tatapanmu begitu aneh?" Meng Ziyuan tersenyum main-main dan melontarkan pertanyaan yang mengejutkan, "Kapan Tuan Muda berencana menikahi Putri Ilahi Zetian?" Yun Ce tampak tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya sambil tertawa, "Jadi kalian semua sudah tahu." Sangguan Helu meliriknya dan berkata dengan malu-malu, "Seluruh dunia mungkin sudah tahu tentang Tuan Muda dan Putri Ilahi Zetian sekarang. Kudengar Putri Ilahi Zetian adalah wanita tercantik di dunia. Seperti yang diharapkan. Hanya wanita seperti itulah yang pantas untuk Tuan Muda." Liu Zanyi sedikit menutup mulutnya, matanya melengkung seperti bulan sabit. Ziyuan lebih bahagia dari siapapun ketika mengetahuinya.
Dia mengatakan bahwa jika Tuan Muda memiliki istri utama, dia dapat menemukan cara untuk menjadi selir Tuan Muda. Meng Ziyuan berkata dengan jujur, itu benar. Itulah yang kupikirkan. Lagi pula, aku sudah memutuskan untuk tetap berada di sisi Tuan Muda seumur hidupku. Kudengar Putri Ilahi Zetian tidak hanya secantik peri, tetapi juga sangat baik dan lembut. Aku pasti akan bekerja keras untuk membuatnya menyukaiku. Kalian para gadis. Yun Ce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, merasa sedikit pusing. Namun, ada seseorang yang tidak senang, kata Liu Zanyi tiba-tiba. Anak Dewa Shen Luo datang khusus untuk menemui Tuan Muda. Ini pasti bukan untuk hal yang baik. Kita harus menyuruh anak Dewa Jianxi untuk segera mengusirnya. Oh. Tatapan Yun Ce menajam. Maksudmu Dian Zhouxi masih berada di kerajaan ilahi penenun mimpi? Ya. Meng Ziyuan menjawab, anak Dewa Shen Luo tiba 10 hari yang lalu dan belum pergi. Yun Ce berpikir sejenak sebelum tiba-tiba berkata, Lai Seng, pergilah lagi ke anak Dewa Jianxi. Katakan padanya aku ingin berbicara dengan anak Dewa Shen Luo.